Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video yang keempat ya. Video yang keempat, di mana video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara konfigurasi IP address di Debian 11 dan juga remote server di Debian 11. Sekarang kita akan belajar untuk tahap yang berikutnya, yaitu cara konfigurasi DHCP server. Gimana caranya? Ikutin dulu video ini. Oke, kita masih pakai virtual machine yang sebelumnya ya, yaitu server 2 ini. Di mana networknya masih punya dua adapter, ada adapter NAT dan juga adapter 2-nya itu host only adapter. Oke, kita nggak pakai remote server dulu karena IP-nya nanti akan berbeda. Kemarin itu IP-nya 192.168.10.2 untuk virtual host-nya yang ada di Windows. Kita akan setting dulu secara manual di sini karena nanti kita akan remote-nya menggunakan IP dari DHCP server yang ada di Debian ini. Kemarin kan kita setting IP address-nya itu masih statik ya, di Windows-nya itu masih statik. Jadi kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa aja. Tapi supaya melihat hasilnya, nanti kita coba remote-nya itu setelah konfigurasi DHCP server. Oke, gimana caranya? Bisa tunggu aja video ini. Mungkin kalau kelamaan bisa cepetin dikit, biar ke posisi yang pembahasannya. Karena ini masih loading. Tapi kalau mau nunggu ya nggak apa-apa, sambil nyemil misalnya, sambil nyiapin catatan, buku catatan. Oke, sudah masuk. Kita login dulu. Masih user, password user. Kita masuk ke mode root. Su spasi min L. Passwordnya server. Oke, sudah masuk ya. Ingat, aturan pertama untuk install sebuah paket itu adalah kita perlu update terlebih dahulu. Bisa dari repository yang sebelumnya sudah kita masukkan, atau bisa lewat CD atau DVD yang sudah kita download. Tapi karena kita cuma download satu DVD aja, jadi kita menggunakan repository. Nah, bisa lihat di video sebelumnya ya, gimana cara masukkan repositorinya untuk yang belum mengikuti. Di sini kita langsung aja update. apt-get update. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita install paket DHCP server. ISC DHCP server. apt-get install ISC DHCP server. Kita enter Y. Jadi itu nama paketnya ya, ISC strip DHCP strip server. Ingat, harus diingat itu ya. Oke, sudah selesai instalasinya. Kita clear dulu biar bersih layarnya. Oke, clear. Selanjutnya kita langsung konfigurasi aja. Yang pertama yang kita konfigurasi adalah file dhcpd.conf. Jadi kita langsung aja nano spasi etc spasi dhcp slash dhcpd.conf. Ini ya, ini file yang perlu kita konfigurasi. Kita enter. Oh, mohon maaf, ada kesalahan kayaknya. Oh, maaf, ini salah ya. Ini tipe saya. DCHP ya, saya DHCP. Nah, ini. Nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd.conf. Jangan sampai tipe ya. Nanti kayak saya salah. Jadi yang bener ini, nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd.conf. Lalu enter. Nah, ini yang benar. Kita ke bawah. Seperti biasa, di sini nggak ada kursor, hanya ada itu, kelihatan ya, yang kedap-kedip itu. Nah, ini yang gerak-gerak ini sebelah kiri. Ini kita arahin ke bawah, terus ke bawah lagi. Nah, sampai nih.
cari tulisan yang slightly different configuration. Oke, di sini ya. Ini patokannya di sini. Lalu di bawahnya kan ada tanda pagar nih. Ini kita hapus di sini. Dari subnet sampai bawah. Pagarnya kita hapus. Sampai berubah jadi warna putih tulisannya. Subnetnya kita ganti. Sesuai dengan IP yang kita pasang di NP0S8, yaitu 192.168.10.0 untuk networknya, dan netmasknya 255.255.255.0. Ini kita ganti 0. Range-nya, kita mau ngasih IP-nya dari berapa sampai berapa. Di sini kita ambil contoh, kita kasih range-nya itu 10.100 spasi 192.168.10.150. Artinya kurang lebih ada 150-an IP address yang akan kita berikan secara DHCP. Itu secara otomatis. Range-nya itu ya. Untuk option domain name servernya kita buat seperti ini nggak apa-apa, atau kalian pengen ganti juga nggak apa-apa untuk sementara. Misalnya server 2.net. Nah, ini juga sama. Server _2.net. Nanti ini bisa dirubah ya kalau kita sudah setting DNS servernya. Option tertentunya masukin IP di ENP0S8 yaitu 192.168.10.1. Untuk broadcastnya itu kita masukin 192.168.10.255. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita pencet seperti biasa untuk save gimana? Ctrl X Y enter. Oke. File pertama sudah, lalu kita lanjut ke file yang kedua. nano/etc default isc strip dhcp strip server. Kita enter. Nah, kita pilih yang paling bawah ada interface versi 4. Interface v4. Ini adalah interface yang akan kita berikan di HCP server. Server kita punya dua, ada INP0S3 dan INP0S8. Ini yang diulang-ulang terus ya. Jadi kita akan berfokus di NP0S8-nya. Maka di sini juga untuk di HCP server yang akan kita berikan IP address adalah interface INP0S8. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, sudah dua file yang kita konfigurasi, itu file yang paling utama untuk kita konfigurasi. Setelah itu, kita restart sistemnya, sistem DHCP-nya maksudnya. Sistem ctl restart isc dhcp server.service. Oke, ini ada yang salah. Kalau kayak gini ada yang salah berarti ya. Kita coba masuk ke file yang pertama dulu. Ini dulu ya, dhcpd.conf. Kayaknya tadi ada yang kehapus deh. Address ya. Oke, addressnya kayak ada yang kehapus. Kita coba. Oh iya bener. Ini S-nya kehapus 1. Yang saya address S-nya 2. Tadi kehapus ya. Jadi kita save lagi Ctrl X Y enter. Kita coba restart lagi di sini. Sistem ctl restart isc dhcp server.service. Kita enter. Oh ya benar. Sip. Oke, sampai sejauh ini sudah berhasil untuk konfigurasi di HCP servernya. Selanjutnya kita atur IP address-nya. Biasa di sini ya. Kita masuk ke sini. Adapter setting atau change adapter option di sini. Kita pakai cara manual dulu. Lalu, nah ini VirtualBox host only network-nya. Sebelumnya itu kan dia masih statik ya. Nah, ini masih statik. Artinya masih manual. Sekarang kita buat DHCP atau otomatis. Maka ini kita klik di sini. Kita rubah menjadi DHCP atau otomatis. Di sini juga sama.
Ini kita bikin otomatis. Lalu oke. Di sini juga oke. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah dia sama IP address-nya. Nah, sini muncul ya IP address 192.168.10.100. Nah, di sini kan kita di servernya itu coba dilihat ya. Range IP-nya berapa tadi? Yaitu 192.168.10.100 sampai 192.168.10.150. Di sini ada IP 10.100. Berarti DHCP server kita berhasil. Nah, ini gateway-nya 10.1, DHCP servernya juga 10.1. Kita close, ini kita close, coba kita ping ya, kita buka CMD. Ini CMD yang ada di Windows-nya. Kita ping ke IP gateway 192.168.10.1. Oke, di sini reply. Tadi IP host only-nya berapa? 100 kan ya. Jadi kita ping dari server 192 ping 192.168.10.100. Ini IP yang ada di sini, yang ada di VirtualBox host only-nya. Kita enter. Oke, sampai sini sudah berhasil IP di HCP servernya. Artinya si klien virtual host ini dia sudah mendapatkan IP di HCP secara otomatis tanpa perlu kita konfigurasi. Jadi kalau kita lihat konfigurasi IP address-nya di sini kosong. Nah, tapi karena dia DHCP, tapi di bagian detailsnya ini sudah ada IP-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan DHCP. Kita nggak perlu setting dia secara manual, kita kosongin aja, kita buat otomatis, dia akan dapat IP-nya sendiri. Karena kita sudah konfigurasi DHCP server di Debian-nya. Oke, sampai sini sudah selesai ya untuk konfigurasi DHCP servernya. Nah, sekarang kita coba remote pakai putih. Nah, di sini ada putih, kita coba remote dari sini ya. Ini kita tutup dulu. Nah, kita coba buka Debian-nya dari putih ini. Kita masukin IP gateway-nya berapa? 192.168.10.1. Portnya masih 22, kita belum ganti ya. Lalu kita open. Nah, dia berhasil masuk ke dalam server kita melalui putih. Jadi kalau ini kita close, kalau ini file, maaf, bukan file. Kalau virtual machine ini kita minimize, kita settingnya dari sini aja itu juga udah bisa. Dari putih ini. Ini juga saya minimize. Kita coba login dari putih. Ini beda ya. Ini lambangnya lambang putih. Kalau yang dari VirtualBox-nya lambangnya seperti ini. Nah, ini lambangnya seperti ini. Oracle VM VirtualBox. Tapi kalau kita dari sini ini putih, ada tulisannya putih. Kita coba login menggunakan user, passwordnya user juga. Oke, berhasil ya. Kita masukin su spasi min l. Passwordnya server. Oke, sampai sini sudah berhasil membuat DHCP server dan juga kita berhasil meremote IP-nya. Meremote IP. Salah, bukan meremote IP, tapi meremote servernya menggunakan putih. Yang penting dia sudah running, kita bisa akses servernya menggunakan IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, sampai sini untuk pembahasan video keempat ini sudah selesai. Jadi silakan diulang-ulang aja videonya. Catat bagian mana yang nggak paham, lalu tanyakan. Seperti biasa, pesan saya sambil nonton video ini sambil praktik juga. Jadi praktiknya ngikutin video ini. Insya Allah akan cepat bisa. Nanti kalau udah berhasil, ulang lagi. Kalau udah berhasil, ulang lagi, ulang lagi terus gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba sampai kalian benar-benar paham. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian ulang-ulang lagi aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.